warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ale Awaludin Walid dari kelas 3A Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan soal 1A dengan penjelasannya gitu. Oke. Di sini di bagian kode ini kita itu kan diminta buat menampilkan dua jenis grafik dari data yang kita punya, yaitu grafik 3D sama grafik kontur. Yang pertama, program bikin subplot dulu dengan fig add dengan ini fig add subplot 121 projection 3D. Nah, si angka 121 itu artinya kanvas dari satu baris dua kolom. Terus yang si projection 3D yang otomatis membuat kita tahu kalau ini bakal dijadiin sebuah 3D gitu. Setelah itu kita pakai plot surface di sini. Di sini plot surface itu ngebuat permukaannya, dan di sini data X sama data Y ini buat jadi posisi bidang atau yang biasanya di sampingnya gitu, dan titiknya itu jadi ketinggiannya. Lalu di sini dikasih color map viridis. Color map viridis ya, jadi warnanya gradasi dari ungu ke hijau sampai ke kuning kayak ini, ungu ke hijau sampai ke kuning gitu. Terus di bagian edge colornya ini diset ke non supaya permukaan halusnya nggak kelihatan garis-garis kotaknya. Terus di sini kita tambahin judul, tambahin X, tambah Y, sama tambah Z biar grafiknya lebih jelas gitu. Terus di sini lanjut ke subplot kedua si grafik kontur ini. Nah, di sini pakai fig add subplot 122, mirip kayak itu ya, kayak yang di atas. Bedanya di sini nggak ada projection 3D karena kita kan pengennya bentuknya 2D gitu ya, 2 dimensi. Nah, untuk menggambar kita pakai si contour F ini, yang artinya counter fill. Di counter fill, jadi grafik kontur dengan warna-warna yang terisi gitu. Di sini levelnya dibuat 20 supaya garis konturnya lebih rapat dan warnanya makin halus. Di sini juga si color map juga viridis yang biar mirip kayak yang si data 3D itu. Biar sama gitu loh ya. Terus di sini kita bakal nambahin color barnya gitu biar kayak semacam legenda di bagian si kanannya itu. Jadi kayak ada penjelasan. Dan di sini ada yang 720 itu di kuning, 6040 di hijau, sampai ke bawah di 80 itu di ungu gitu. Terus di bagian bawahnya ini juga kita tambahin judul, terus buat label X, Y, sama di sini set aspeknya itu buat set aspek equal, ngebuat sumbu skala X sama Y-nya jadi sama besar gitu. Jadi grafiknya kelihatan persegi bukan gepeng gitu. Jadi kayak kotak gitu. Dan terakhir ditambahin type layout gitu. Type layout biar jarak antara grafiknya nggak nabrak, dan di sini pakai PLT show buat nampilin hasilnya. Oke, di sini saya pengen ngejelasin sedikit juga buat si grafik 3D sama si grafik kontur gitu. Nih, di soal 1A kan kita diminta ya untuk membuat sebuah grafik 3D ya. Nah, karena 3D udah otomatis pasti ada 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Nah, sumbu X sama sumbu Y itu yang bakal jadi posisi atau yang biasanya di samping kanan kiri atau depan belakang. Dan kalau si sumbu Z-nya itu buat jadi kayak ketinggiannya gitu. Nih, kalau dilihat dari tabel, nilai Z itu yang paling tinggi ada di bagian tengah tabel, sementara di pinggir-pinggirnya itu semakin menurun gitu. Jadi pola data yang terbentuk itu mirip kayak bukit yang puncaknya itu ada di bagian tengahnya tuh, seperti. Nah, di grafik yang pertama itu ngebuat grafik permukaan 3D gitu atau surface plot. Di sini kita ngelihat bentuk datanya secara langsung dalam 3 dimensi gitu. Dengan sumbu X, sumbu Y,
sumbu X dan Y itu sebagai posisi bidang atau imbusnya di samping-sampingnya itu, dan sumbu Z-nya itu sebagai ketinggiannya. Di sini dari grafiknya itu kelihatan jelas banget ya, kalau kelihatan banget kayak nilai di tengahnya lebih tinggi ya dibandingkan di pinggirnya, sehingga membentuk pola seperti sebuah bukit kecil. Permukaan grafik terlihat permukaan grafiknya itu kelihatan naik ke tengah gitu, lalu turun lagi ke tepi gitu. Nah, jadi kita bisa dengan mudah membayangkan bentuk data seolah-olah sedang melihat dataran dan godokan di bagian tengah gitu. Jadi kayak kita ngelihat POV-nya itu dari samping gitu ya. Kayak kita ngelihat gunungnya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada grafik kontur gitu. Grafik kontur atau ya gitu. Atau kontur plot gitu. Jadi kalau surface plot itu kayak kita lihat dari permukaannya kayak dari samping gitu, kayak dari POV-nya dari samping, kayak atau serong gitu ya. Nah, kalau si konturnya itu ibarat kita kayak melihat dari atas gitu. Bentuknya kotak dengan warna gradasi. Mirip mirip peta kontur di topografi. Warna yang lebih terang itu menjelaskan yang lebih tinggi gitu. Kalau yang semakin gelap itu semakin eh, kecil gitu. Jadi walaupun bentuknya 2D tapi dari gradasi warna itu kan kita bakal tetap paham gitu ya. Jadi pola si bukit ini gitu. Jadi puncaknya ada di tengah terus bakal menurun ke arah pinggir gitu. Sapa Pak Rizi, di sini saya akan mempresentasikan soal yang B. Modifikasi grafik dan kontur tersebut dengan menambahkan titik-titik baru tiap jarak 0,5 menggunakan interpolasi bicubic Lagrange. Oke, di sini adalah source code-nya. Saya akan menjelaskan beberapanya, yaitu melalui fungsi dari Lagrange basic X point ini. Fungsi ini menerima koordinat target X, daftar titik poin, atau titik indeks titik ke I. Di dalamnya variabel result diinisialisasi dengan nilai 1,0. Selanjutnya dilakukan perulangan untuk setiap titik J, dan jika J tidak sama dengan I, maka dihitung faktor Lagrange X. Hasil perkalian seluruh faktor tersebut membentuk basis polinomial Lagrange yang nantinya akan digunakan pada interpolasi. Nah, kemudian didefinisikan di bicubic Lagrange. Di sini fungsi ini tuh digunakan untuk menghitung interpolasi bikubik dan memanfaatkan variabel polinomial Lagrange dua dimensi. Variabel result diinisiasikan dengan 0,0. Dua perulangan bersarang dijalankan untuk indeks I dan J dari 0 hingga 3. Karena interpolasi kubik memerlukan 4 titik di setiap arah, di dalamnya dihitung basis polinomial Lagrange untuk X dan arah Y. Selanjutnya nilai Z data di titik X poin Y dikalikan dengan kedua basis tersebut, lalu ditambahkan ke result. Hasil akhirnya adalah nilai interpolasi pada koordinat X, Y yang diminta. Selanjutnya fungsi get kubik. Nah, fungsi ini digunakan dalam interpolasi kubik memperhatikan posisi indeks pusat center IDX. Jika IDX berada di tengah, maka dipilih titik center IDX min 1, center IDX, atau center IDX plus 1. Namun jika indeks berada di tepi grid, maka fungsi menyesuaikan agar selalu tersedia 4 titik, misalnya 0, 1, 2, 3 di awal atau max IDX min 3 di akhir. Jika kondisi lain terjadi, maka digunakan strategi fallback dengan mengambil titik di sekitar pusat dan menambahkan titik tambahan hingga jumlah 4. Setelah itu disiapkan array kosong Z bikubik dengan ukuran yang sama dengan grid baru X new. Untuk menyimpan hasil interpolasi, perulangan ganda dilakukan untuk setiap grid baru dengan indeks I, arah Y, dan J, arah X. Pada setiap literasi koordinat X target dan Y target diambil dari X new chord dan Y chord. Lalu indeks dasar E IDX dan Y IDX dihitung dengan fungsi floor agar diperoleh posisi integer terdekat di grid asli. Berikutnya, 4 titik terdekat di setiap arah
Kita menggunakan get cubic point untuk sumbu X dan Y. Setelah diperoleh X point dan Y point, dilakukan interpolasi B cubic menggunakan fungsi B cubic Lagrange. Nilainya disimpan pada B cubic I, J dengan cara eh, seluruh grid baru terisi dengan hasil interpolasi berdasarkan data awal Z, data original. Lalu di bagian akhir ini digunakan untuk mengasosiasikan hasil interpolasi. Objek fix dibuat dengan ukuran 15,6. Plot pertama A1 adalah grafik 3D surface menggunakan plot surface dengan sumbu X, Y, dan Z di kubik, label subu, judul, dan color bar. Ditambahkan untuk memperjelas hasil subplot kedua. X adalah grafik kontur-kontur V yang menampilkan hasil interpolasi dalam bentuk peta warna 2D dengan level 20. Dan akhirnya PLT layout ini memastikan tata letak rapi. Lalu PLT show ini menampilkan grafik hasil interpolasi B-cubic Lagrange. Nah, di bawah ini ada hasil gambarnya tadi. Jadi saya akan menjelaskan dari yang kiri terlebih dahulu. Pada grafik kiri ini kita melihat permukaan 3D dengan sumbu X, Y, Z. Permukaan ini terbentuk dari hasil interpolasi nilai Z pada koordinat X dan Y dengan metode B-cubic Lagrange. Warna permukaan mengikuti skala color map viridis, di mana warna ungu menunjukkan nilai rendah dan warna kuning menunjukkan nilai tinggi. Dari plot ini terlihat bahwa nilai Z meningkat secara halus yang ditandai dengan donjolan warna kehijau kekuningan. Warna yang halus ini menunjukkan keunggulan interpolasi bikubik dalam menghasilkan transisi data yang lebih mulus dibandingkan metode linear. Nah, pada grafik yang kanan ditampilkan peta kontur dan hasil interpolasinya. Sumbu X dan Y menggambarkan posisi koordinat, sedangkan gradasi warna memperlihatkan ketinggian nilai Z. Sama seperti pada grafik 3D, warna ungu mewakili nilai rendah dan warna kuning mewakili nilai tinggi. Kontur melingkar pada bagian tengah menandakan adanya puncak nilai Z yang lebih besar. Dengan transisi bertahap ke arah tepi yang lebih rendah, plot ini membantu kita melihat pola distribusi data secara dua dimensi sehingga lebih mudah mengenali pusat nilai maksimum dan gradien perubahan data. Lanjut, saya akan menjelaskan soal 1C. Bandingkan hasilnya dengan interpolasi B-spline order 3. Lalu di line pertama di sini interp strip bawah baseline sama dengan berfungsi sebagai objek interpolator. Fungsi ini mengharapkan X dan Y sebagai vektor 1 Windy, koordinat grid dan Z sebagai matriks 2D, di mana Z berisi I, J adalah nilai pada X, I, YJ. Perhatikan urutan argumen decode. Memasukkan Y chord sebagai inian pertama, lalu dan X chord sebagai kedua. Nah, lalu Z bahwa baseline interp itu digunakan untuk mengevaluasi interpolator pada grid titik baru. Pemanggilan interp bahwa baseline ini digunakan untuk mengembalikan array 2D dengan bentuk len kurung buka XI atau len kurung buka YI, di mana setiap entry adalah nilai interpolasi pada kombinasi titik XI dan YI. Karena memanggil dengan Y strip bawah new chord lalu X strip bawah new chord. Ini digunakan untuk memplotting. Nah, lalu si fig sama dengan PLT ini digunakan untuk membuat objek gambar matplotlib baru dengan ukuran lebar 15 inci dan tinggi 6 inci. Nah, lalu si bawahnya ini AX1 sama dengan fig tick add untuk menambahkan X ke fig pada posisi grid 1 kali 2 dan memilih slot pertama 1 pada 121. Si projection 3D ini digunakan untuk mengubah X menjadi 3D sehingga kita bisa menggambar permukaan. Nah, lalu bawahnya X1 titik plot bawah surface untuk menggambar permukaan 3D menggunakan X min new dan Y strip bawah new yang bentuknya sama dengan Z strip bawah baseline serta nilai Z bawah baseline untuk menetapkan gradien warna untuk permukaan.
Sedangkan si edge color sama dengan none ini untuk menghilangkan garis-garis grid line-nya itu. Nah, lalu untuk yang bawahnya ini AX1 set title digunakan untuk memberi judul pada subpilot 3D. Lalu bawahnya yang AX1 titik set label itu digunakan untuk memberikan label pada kolom agar terlihat jelas. Dan bawahnya juga untuk memberikan label pada sumbu sumbu Y, lalu AX1 set Z label untuk memberikan label pada sumbu Z. Nah, lalu AX2 sama dengan Fix untuk menambahkan AX aks kedua ke Fix pada posisi grid 1x2. Slot kedua 122. Lalu bawahnya kontur sama dengan AX2 titik kontur V untuk menggambarkan kontur terisi pada AX2 X strip bawah new dan Y strip bawah new adalah mesh grid yang sama dengan yang dipakai di plot 3D. Z baseline adalah data ketinggian level 40 untuk meminta peta kontur dibagi ke dalam 40 level nilai. Semakin besar angka, semakin halus gradiasi kontur. Nah, lalu si map free di sini untuk kembali dipakai untuk konsistensi warna plot 3D dan peta kontur. Lalu fix color bar kontur itu digunakan untuk menambahkan color bar skala warna untuk subplot kontur. Lalu AX2 set label untuk memberi judul plot kontur sehingga jelas ini adalah representasi 2D dari penemukan interpolasi yang sama. Lalu symbol subu X pada plot kontur itu konsisten dengan label subplot 3D untuk kemudahan perbandingan. Lalu yang bawahnya juga untuk perbandingan juga agar lebih mudah. Nah, lalu AX2 set aspek ini digunakan untuk mengatur aspek rasio sumbu X dan Y agar sama skalanya di kedua arah. Ini ini dilakukan agar dapat mengubah persepsi bentuk kontur adjustable box untuk mengizinkan matplotlib menyesuaikan ukuran kotak X untuk mempertahankan aspek rasio. Lalu plt.type step layout ini untuk memanggil type step layout agar matplotlib otomatis menyesuaikan spacing antar subplot, judul, dan color bar sehingga tidak saling tumpang tindih. Lalu plt.show ini digunakan untuk merender dan menampilkan semua figur yang tadi telah kita codingkan di atas untuk munculkan seperti gambar ini. Lalu akan saya jelaskan untuk grafik 3D interpolasi baseline order 3 ini sebelah kiri. Gambar ini menunjukkan permukaan 3 dimensi hasil dari interpolasi baseline order 3. Sumbu X kolom berada di arah horizontal bawah, sumbu Y baris di arah horizontal samping, dan sumbu Z naik di atas untuk menampilkan nilai hasil interpolasi. Warna permukaan mengikuti skala dari color map Viridis, di mana warna ungu mewakili nilai rendah dan warna kuning mewakili nilai tinggi. Dari grafik ini, terlihat bahwa permukaan terlihat cenderung membentuk puncak halus di bagian tengah, menunjukkan area dengan nilai Z tertinggi. Permukaan juga tampak mulus karena spline kubik menghasilkan interpolasi yang kontinu hingga turun keduanya. Grafik ini membantu kita untuk memahami permukaan data. Jadi bisa lihat tuh grafiknya sangat halus ya. Nah, lalu yang sebelah kanannya ini grafik kontur interpolasi baseline order 3. Sumbu X dan Y mempresentasikan koordinat grid, kolom, dan baris, sementara skala warna menunjukkan nilai Z yang dihasilkan. Kontur berwarna ini digunakan untuk memperlihatkan garis ketinggian atau level set dari penemukan 3D. Semakin rapat garis kontur, semakin curam perubahan nilai di area tersebut. Warna diatur dengan color map Viridis yang sama, sehingga interpretasi warnanya sangat konsisten dengan grafik 3D. Ungu sama dengan rendah, hijau sama dengan sedang, kuning sama dengan tinggi. Di sisi kanan terdapat color bar dengan label Z value. Yang ini ya. Yang memberikan acuan nilai numerik untuk setiap warna. Dari setiap color bar terlihat bahwa nilai Z berkisar dari sekitar 80 ungu gelap hingga 720 kuning terang. Ya, sekian segitu saja penjelasan dari saya, maka akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi, baiklah di sini kita lanjut ke
soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini kita diperintahkan untuk membuat peta relevansi baru dalam bentuk grafik 3D menggunakan dataset yang dapat diakses dari Kaggle atau juga SRTM. Nah, selain itu, tambahkan juga titik baru di antara semua titik yang sudah diketahui menggunakan interpolasi yang disesuaikan dengan kami. Oke, jadi di sini kita langsung saja ke Google Colab-nya. Yang pertama-tama kita lakukan di sini adalah kita akan mengimport semua library-nya. Nah, kita import yaitu di sini kita ada Pandas, NumPy, Matplotlib, ada CV. Nah, di sini kita import semuanya. Ini untuk apa? Ini berguna untuk menjalankan program kita untuk mencari relevansi yang ditugaskan. Nah, sesudah kita import library-nya, memuat datasetnya. Nah, di sini file path ini berarti bermakna datasetnya kita isi drive. Tuh. Dataset yang kami gunakan ini adalah dataset mengenai relevansi sebuah daerah di Turki yang bernama Marmara. Ini dia di Kaggle. Oke. Setelah datasetnya dimuat, nah kita langsung menentukan juga batas dan resolusi gridnya. Di sini kita ambil dari datasetnya itu yaitu koordinat X dan juga Y. Nah, seperti bisa dilihat di sini X min, Y min, X max, Y max. Jadi di sini akan ketahuan tuh mana yang dia tuh variabel X-nya yang paling kecil dan juga yang paling maksimal, yang paling besar, dan juga Y-nya gitu. Nah, jadi selanjutnya kita tentukan jumlah titik baru untuk resolusi yang lebih tinggi. Misalnya kami di sini mencontohkan 200 kali 200 titik resolusinya, 200 per 200. Nah, jadi di sini perlu diketahui bahwasanya semakin besar resolusi atau angkanya, maka didapati contohnya akan semakin halus atau juga semakin detail gitu, semakin rapih gitu. Tapi minusnya adalah yaitu dia akan semakin lama untuk dikomputasi atau bisa dibilang bahasa kita di render. Nah, jadi di sini kita lalu kita juga membuat mesh grid yaitu adalah semua kombinasi X dan Y yang baru tuh X1, Y1 dan juga yang selanjutnya kita akan melakukan interpolasi. Nah, di sini kita akan menggunakan metode cubic untuk pemukaan yang halus. Dan pada titik koordinat yang digunakan juga sebagai tuple. Nah, seperti bisa dilihat ini. Lalu kita akan memulai interpolasi dan kita print interpolasi selesai. Di sini bisa dilihat. Nah, setelah itu bisa dicek juga jumlah titik-titik yang sudah diinterpolasikan dengan program di bawah ini. Tuh. Oke. Maka didapati interpolasi selesai, jumlah titik baru di grid, resolusinya 1000 kali 1000. Seperti itu. Oke, dilanjutkan. Oke, selanjutnya kita bikin plot konturnya. Di sini pertama kita membuat figurnya dulu atau kanvasnya dulu. Di sini ukurannya lebarnya 10, tingginya 8. Lalu kita isi konturnya ini pakai metode kontur F. Di sini parameternya ada XI, YI, dan ZI sebagai X, Y, dan Z-nya. Dapat dari sini, dan sini. Lalu levelnya bagi 20 dan CMap atau warnanya yang style jadi Swedish atau jauh gradasi biru. Nah, sini kita bikin garis konturnya. Nah, kita bikin color bar-nya dulu. Sini pakai metode color bar dan
Sini parameternya ada kontur F yang dari sini. Lalu orientasinya vertikal dan stringnya ini 0,8. Lalu kita set labelnya sebagai elevasi M. Nah, rotasinya ini 270 derajat dan label path-nya ini 15. Lalu kita bikin label dan judul buat konturnya. Di sini titelnya bisa dibaca. Lalu ada X label dan Y labelnya. Lalu supaya memastikan skala X dan Y-nya sama, kita pakai metode axis dengan argumennya equal. Lalu kita bikin grid-nya. Lalu kita di akhir tampilkan hasil dari konturnya. Nah, ini konturnya bisa dilihat. Nah, ini hasil dari konturnya. Selanjutnya, setelah membuat kontur, kita buat permukaannya. Pertama, kita membuat figurnya dulu atau kanvasnya dengan ukuran lebarnya 12 dan tingginya 10. Lalu kita tambahkan subplotnya. Nah, ini parameter 111 berarti satu baris kali satu kolom, lalu ambil subplot nomor satunya. Nah, ini projection 3D berarti nanti grafiknya hasilnya akan jadi 3D. Nah, ini kita bikin permukaannya. Kita pakai metode plot surface. Ini yang ini sama. Parameternya kayak yang sebelumnya, yang kontur. Ada XI, YI, ZI, sama CMap. Nah, cuman ini ditambahin aircon dan sikon sebagai gridnya. Ya, ini row dan ini kolom. Nah, sini line width-nya 0, lalu anti aliasnya true. Nah, sini kita bikin label sama judulnya buat grafiknya. Ini titelnya bisa dibaca. Lalu X labelnya, ada Y labelnya, dan ada Z labelnya. Lalu kita tambahin color bar kayak yang sebelumnya. Nah, terakhir kita atur sudut pandangnya. Nah, sini kita pakai metode view init. Nah, parameternya ada LF, yaitu ketinggian sudut, dan sini diputar 40 derajat. Nah, lalu ada azim sebagai rotasi horizontal, lalu kita putar 45 derajat. Nah, di sini kita tampilkan grafiknya. Grafiknya bisa dilihat sini. Hasilnya seperti ini. Mungkin segitu saja. Penutup. Nah, jadi sampai di sini mungkin penjelasan mengenai tugas ujian tengah semester dari mata kuliah metode numerik. Kami tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima